Ya, teman-teman, di tanggal 21 bulan April, seperti biasa kita akan update emiten punya teman-teman. Mungkin tadi jam 19.05.15 mungkin sudah terima notifikasi untuk tanda love dari saya, teman-teman ya. Artinya emiten-emiten teman-teman sudah di watchlist, teman-teman ya. Sudah masuk ke daftar untuk dibahas, teman-teman ya. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar, sangat luar biasa. Kepada yang telah memberikan subscribe yang lama, luar biasa, yang baru terima kasih. Kepada yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan doa teman-teman terkabul. Saya dalam keadaan sehat walafiat sampai detik ini bersama keluarga. Saya pun berdoa semoga teman-teman selalu baik-baik saja serta diberikan kesehatan bersama keluarga di rumah. Yang telah berdonat berupa super tank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan oleh kepada teman-teman. Baik teman-teman, di sini tidak ada kelas, tidak ada nomor WA, tidak ada ajak-ajakan teman-teman, semuanya pure emiten punya teman-teman sendiri yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Adapun kalau yang baru gabung, teman-teman silahkan aja gabung, kalau ada emiten-emiten yang menarik silahkan aja dilihat untuk video-videonya. Saya pikir sih teman-teman kalau mau gabung silahkan aja, tidak memaksakan untuk wah ini harus ambil, enggak teman-teman. Malahan saya berharap teman-teman sudah analisa dulu di rumah, analisa di kantor dulu gitu kan. Nanti teman-teman di sini bertukar pikiran. Jadi semua emiten ini semua tukar pikiran teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang masih nyangkut, tukar pikiran aja, masukin aja saya nyangkut di harga sekian gitu kan. Atau saya baru ngambil bagaimana gitu kan. Jadi teman-teman sudah analisa dulu di rumah. Nanti kita di sini analisa bareng sama teman sendiri yang punyanya. Terus saya keluarkan videonya. Terus ada analisa dari saya sendiri, teman-teman ya, seperti apa nanti bandingkan aja dengan teman-teman. Apabila ada yang sama silahkan ambil, apabila berbeda teman-teman kita berobat bareng aja ya teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi kalau yang baru gabung silahkan aja usulkan aja emitennya apa. Jadi tidak ada rekomendasi teman-teman di sini. Sekali lagi tidak ada rekomendasi di sini, analisa bareng teman-teman mengusulkan emiten-emiten yang akan dibalas dengan video ya. Silahkan teman-teman ditulis di kolom komentar aja. Mungkin teman-teman yang sudah lama sudah paham memahaminya bagaimana cara komunikasi saya dengan teman-teman. Oke? Mungkin nanti ada sesi jawab tanya jawab, teman-teman tanya jawab membacain komentar aja teman-teman ya. Mulai dari IHSG kita plus 8% setelah tadi ada kenaikan gap teman-teman, sekarang plus 8%, plus 8%, plus 8 poin ya, 0,12%. Tetap teman-teman saya kalau pingin uptrend ya harus bisa melewati 6515. Kita kasih tanda ada di sini teman-teman ya. Biar nggak harus melewati sini nih. Ini kan area gapnya teman-teman ya. Yang tanggal 8 di sini nih, dia punya gap teman-teman ya. Dia punya gap di area sini nih yang harus ditembus di tanggal 9-nya. Tanggal 9 tanggal 10 sini ada gap, poin sini ada gap teman-teman ya. Kalau teman perhatikan di chat 15 menitan ada gap yang sangat lebar. Tadi juga gap up dikit tapi sudah ketutup teman-teman ya, gap up-nya ya lumayan, berarti tadi teman sudah ketutup dengan baik. Nah ini lagi posisinya MA10 di bawah kanal menuju ke atas tapi belum mau menembus MA20, malah cenderung seperti yang diluruskan aja. Tapi kabar baiknya si MA20 sudah mulai melandai teman-teman ya. Cuman sayang banget ya, Poren masih keluar 518,5 miliar. Dan hari ini baik sangat sedih sekali, transaksi sedikit banget 7,0 teman-teman ya, triliun ya. Jadi teman-teman udah ada banyak aksi korporasi untuk buyback saham. Artinya apa? Artinya teman-teman si asing sudah mulai bergairah lagi untuk menjual sahamnya untuk target tertentu, karena ketika dari bulan September sampai sekarang teman-teman ternyata retail tidak mau mengambil barang-barangnya gitu kan. Kan kalau biasanya suka banyak barang gampang ngelempar gitu kan. Kalau sekarang kenapa diturunkan ya karena si Poren terus-terus jualan tapi yang nerimanya sedikit-sedikit ya. Tapi dengan adanya aksi buyback juga menandakan si Poren emang enak jualannya teman. Biarin aja si Poren nerima istilahnya menerima duitnya dan pemilik emiten menerima barangnya di harga
cukup murah teman-teman itu, kalau berdasarkan hitungan mereka teman-teman yang melakukan buyback berarti udah murah teman-teman. Yang nama buyback biasanya di harga bawah. Nah, mungkin itu sudah menjadikan, harga makanya dia dikasih waktu sekitar 6 bulanan teman-teman ya. Apakah mau dibawa ke bawah lagi? Ya tentunya pastilah, buyback itu tidak mau di harga atas ya, mana ada gitu buyback di harga atas gitu teman-teman. Ada nama juga buyback harus di harga murah lah gitu kan. Biar, istilahnya ke depannya, lebih baik lagi pas dijual lagi juga lumayan dapatkan digantiin lah teman-teman istilahnya 6 bulan mereka atau 1 tahun mereka ngambil barang, ya kelanjutannya bisa dijual juga dengan harga yang, pantas teman-teman ya, menurut mereka. Jadi untuk aksi buyback sangat positif teman-teman ya, biar si asing itu bisa nerima duitnya, soalnya retail lagi nunggu duitnya dulu teman-teman ya. Oke teman-teman sambil santai aja teman-teman ya. Jangan sampai udah portofolio kita merah, marah-marah lagi teman-teman. Sampai santai aja teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman apabila kata-kata kadang-kadang saya ketawa gitu teman. Biar menghibur diri juga teman-teman ya. Oke teman-teman kita langsung aja ya, ke emiten pertama ada BBRI seperti biasa saya minta waktu untuk membahas 4 bank ini. Jadi masih teman-teman ya, untuk IHSG kita masih net sell ya, si asingnya. Jadi kita lihat BBRI bagaimana perkembangan BBRI. Suka lupa ngecek ini teman-teman ya kalau ke 4 bank ini ya. Ya, BBRI kita cek 10 tahun aja nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, untuk BBRI itu sudah cenderung murah ya teman-teman ya. Karena biasanya mereka itu menjual di harga premiumnya di atas harga tengah ke atas, tapi sekarang sudah dari harga tengah ke bawah, artinya sudah mulai premium. Kalau teman perhatikan 3 tahun aja teman-teman ya, jangan terlalu jauh. Nah, sudah menyentuh harga murahnya teman-teman. Udah mantul waktu tanggal 8 kan. Nah, makanya sini apakah tanggal 8 itu tonggaknya bukan tanggal 8 tanggal berapa ini? Yang tanggal 3 Maret ya di sini nih. Nah, tanggal 28 Februari itu juga tanggal 8 teman-teman ya. Dia sudah mulai melakukan yang namanya sudah murah menyentuh harga murahnya ya. Tapi saya cenderung mendingan 10 tahunan. Kenapa? Kalau 10 tahunan enak melihat jelas teman-teman ya. Jadi sudah murah teman-teman. Kalau menurut hitungan mereka murah berarti sudah melewati harga tengahnya. Oke teman-teman, bagaimana sekarang Foren masih melakukan penjualan ya. Ada 112,5 miliar. Dan lokal pun sama di angka 262,8 ribu lot ya. Kemarin sudah bagian dividen tapi dividen trapnya belum ketutup, artinya target untuk kenaikan sekarang lagi menjajal teman-teman yang area yang saya gariskan ya di sini nih, menjajal nih. Sudah nyentuh dengan shadownya. Saya pikir sih lebih baik ke bawahin dulu saya bilang teman. Ini kan PR nih, PR gapnya ya. Berarti dia kalau BBRI sudah begini berarti mau nutup gapnya dulu teman-teman ya. Mungkin nanti si hasil kita tidak akan kelepas dulu ke angka yang saya tadi gariskan teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa menutup PR-nya dulu bisa ke level 3359 karena mereka lagi buyback juga teman-teman ya. Smart Mali kemarin sudah masuk banyak teman-teman, sekarang sudah agak jualan dikit. Nah mudah-mudahan sini nanti ada kenaikan biasa 33 karena 4 kali turun suka ada kenaikan, manfaatin aja bisa ke level 3789 teman-teman ya. Selama MA10 masih menunduk ke bawah teman-teman walaupun sudah dilewati masih posisi penurunan. Kalau sudah mulai di up dikit pada sini teman-teman nih akan lumayan teman-teman ya. Kalau teman-teman punya 10 miliar bahkan 1 atau 2% aja lumayan teman-teman ya. Tetap target harus mencapai ke 4.100 dulu teman-teman ya. Nanti kalau mencapai 4.100 kemungkinan akan uptrend ya teman-teman. Makanya saya bikin targetnya di sini teman-teman. Oke, untuk BBRI masih seperti kemarin teman-teman masih menjajah untuk penurunan di angka 3.600. Saya pikir sih kalau ke area bawah akan lebih baik lagi karena CMA10 ataupun MA20 masih menuju ke bawah. Nah, biasa manfaatin aja teman-teman ketika Smart Money sudah mulai banyak teman-teman ya. Suka ada kenaikan walaupun dikit tapi lumayan untuk menutup gapnya minimal ketutuplah gap untuk dividen trapnya minimal teman-teman ya. Kita cek per hari ini untuk Foren ada ZP sama AK yang masuk tapi YU sama KZ keluar teman-teman ya. Oke teman-teman, RX mana RX? BK keluar ya. RX masuk nggak RX? Enggak ya, nggak masuk ya. Si BK doang yang keluar teman-teman ya. Si BK jualan di harga sedaunya. Cerdas teman-teman ya. Terus untuk selanjutnya ada BMRI ya. BMRI. Tunggu sebentar teman-teman ya. Saya cek dulu sebentar ya ada yang nanyain BMRI ya. BMRI-nya average di 4.780.
4780. 47 area sini ya. Nah area sinilah teman-teman. Ini masih aman teman-teman, nggak usah di-average lah. 4780 nggak usah di-average lah. Nanti juga naik sendiri kok teman-teman ya. Baru sudah bikin step seperti ini. Biarin aja teman-teman, ikutin aja. Ini target bisa ke angka 4900 ataupun ke angka 5000. Karena sekarang lagi buyback teman-teman ya. 5 bank BUMN lagi 5 lagi 3 ya, BBRI, BMRI, terus BBNI ya, lagi buyback teman-teman ya. Santai aja kalau teman-teman, kalau di area 4700 nggak usah average, teman, tenang aja. Soalnya saya MA10 juga masih menuju ke bawah, sama MA20 juga lagi menuju ke bawah. Saya pikir sih kalau dia menutup gapnya akan lebih baik lagi teman-teman untuk ke bawahnya. Tenang aja, dia juga punya target di angka 5 ribuan teman-teman, dikit nih. Kalau untuk BMRI bagaimana ke depannya, udah pasti ke depannya bagus lah teman-teman BMRI. Cuma sekarang lagi turunkan aja, lagi dijual sama asing aja teman-teman ya. Sedangkan asing mau ngejual tidak ada yang punya duit, retail sudah habis, makanya emiten-emiten yang berkepentingan dengan asing, mereka melakukan buyback untuk memberikan dananya kepada asing teman-teman. Secara tidak langsung ya seperti itu kan. Oke teman-teman, udah murah banget. Ini juga belum pernah menyentuh harga overnya, artinya masih ada peluang untuk ke harga lebih tinggi lagi ya, karena setiap tahunnya ada lebih tinggi walaupun sedikit teman-teman. Jadi BMRI 4.700 itu masih ya murah-murah teman-teman ya, artinya teman-teman beli di harga murah. Kalau istilahnya 1 tahunan juga 4.700, ya udah murah banget teman-teman di sini ya, sudah menuju 4.000 di sini. Udah di bawah harga murah selama 1 tahun. Terus juga sedikit lagi menyentuh harga murah di angka untuk 3 tahunan ya 10.000 ya. 10.000 sudah keluar dari harga tengahnya, berarti sudah murah ya. Kalau bank itu kan biasanya dijual di sini teman-teman nih ya. Seberapa tahun dari tahun 2023 kan cenderung dijual di harga tengah ke atas ya. Tiap tahunnya itu di situ terus saja. Minimal dia itu tidak pernah lepas daripada harga tengahnya. Sekarang sudah lepas daripada harga tengahnya, harusnya secara valuasi yang murah teman-teman ya. Jika harga wajar kan 6.800 ya. Sekarang 4.000 ya, masih ada sekitar 200 poin lebih teman-teman ya. Santai aja teman-teman, kalau mau average juga santai aja kalau untuk BMRI, karena posisinya sekarang MA10-nya masih menuju ke bawah ya. Kemarin juga kan udah upaya naik ya, kalau market makernya ingin dibuang ya tetap aja kebuang teman-teman ya. Yang berusaha untuk naik pun tidak sanggup gitu kan, akhirnya kebuang lagi, dia ada dividend trap lagi dibantu. 4.900 atau ke 5.000 masih bisa di tangan teman-teman ini, karena ini gapnya sangat lebar sekali. Target saya di angka 5.500 dulu, nanti kalau ada koreksi akan ke arah situ. Dan seperti biasa lumayan normal teman-teman si BMRI ya. Dia tidak pakai loncat kodokan, cenderung normal. Nah, per hari ini ternyata BMRI diambil 16,6 miliar teman-teman sama Poren ya. Di sini ada BK sudah mulai masuk nih. Nanti manfaatin bisa naik ke level 4.700 lah teman-teman ya, kalau si BK sudah masuk. Si RX masa yang keluar tapi sedikit juga sama teman, si BK juga sedikit ngambilnya, yang paling banyak itu si JP yang ngambil ya. Oke teman-teman, jadi santai aja, BMRI nggak usah average teman-teman ya, kalau BMRI mah masih posisi santai ya. Baik teman-teman, seperti itu ya, mudah-mudahan sih bisa mencapai ke angka target ke 5.000, lumayan teman-teman ya. Dibiarkan aja teman-teman, BMRI mah nanti juga naik sendiri kok gitu kan. Kenapa? Karena emang si asing kalau tidak nggak ada yang nerima, siapa, mumpung sekarang lagi buyback, makanya si asing enak jor-joran tuh gitu kan untuk ngebuang barangnya, biar barang target dia tercapai, ya udah tinggal naiknya aja. Si asing punya duit, ya udah tinggal ditaikin aja, cepet naiknya teman-teman untuk BMRI, walaupun istilahnya turunnya lama tapi naiknya biasanya suka cepet. Oke teman-teman, untuk BMRI bagus ya, lagi posisi diambil sama bandar Poren ya, ada JP, ada KZ, ada BK sudah mulai masuk nih, mudah-mudahan bisa ditaikin teman-teman. Hati-hati dengan shadownya kalau BK teman-teman ya, atau enggak manfaatin teman-teman ya untuk BK yang masuk. BBNI ini juga sama teman-teman, lagi melakukan buyback juga. Ada Adaro teman-teman, yang paling banyak itu Adaro yang buyback sampai ke 4 triliun ya, buyback itu teman-teman. Oke, dia sudah melewati tanda penurunannya, saya biarin aja dulu teman-teman ya. Harusnya dihapus jangan nih. Hapus aja ya, sudah lewatnya sudah lumayan tinggi lebar ya. Target selanjutnya penurunan ada di level 3.600. Mudah-mudahan ini 3.600 bisa kejangkau ya. Sebab kemarin di sini sudah terputus ya dengan yang tanggal 8-nya.
Sebenarnya di bawah tanggal di tanggal 8 juga di bawahnya itu ada target penurunan yang kata Ibu, beda 1 tik lah teman-teman ya. Tetap target di sini ada target kenaikan teman-teman di angka 4.400 teman-teman kemarin kena dividend trap juga kan. Nah, ini lagi ada penurunan, ternyata Poren masih keluar ya, 87,2 miliar. Ada ZP, ada CC yang masuk ya. Untuk si BBNI ini sayang si BK sama RE keluar, maka biarin aja. Saya pikir sih nanti ini udah beberapa candle berarti saatnya hijau. Mudah-mudahan hijau besok teman-teman ya. Walaupun sedikit nanti manfaatin aja ya. Ada si kepala merah kecil di sini lumayan nih, ke sini nih teman-teman, nanti ke sini nih ya. Dan bisa lewat situ. Ini gap yang sangat lebar sekali, pasti ketutup. Dan ini juga ada gap juga yang ada si kepala merah teman-teman, dia belum sanggup ke 46, artinya dia ke bawah lagi. Dan posisi MA10 sama MA20 lagi menuju ke bawah, artinya masih posisi downtrend. Tapi besok ada kenaikan sebentar, teman-teman manfaatin aja itu ya. Soalnya posisi bandar lokal ataupun masih sedang jualan. Lanjut, ada BBNI sudah, BBCA ini si plat biru. Nah, ini target penurunan sudah dicapai dengan baik, teman-teman ya. Kita hapus. Si kepala kembar sudah keluar, MA20 menuju ke bawah, MA10 juga menuju ke bawah. Target tanggal, maaf, di target di 8.600 belum kesentuh sama body, artinya masih sama shadow-shadow aja, berusaha untuk naik, tapi sekarang diturunkan kembali. Mudah-mudahan bisa sampai ke level 7.890 untuk menutup gap yang sangat lebar, ataupun ke si ekor merah, maaf, si ekor hijau yang sangat panjang, teman-teman, di tanggal 8 ya, karena tragedi tanggal 8. Mudah-mudahan bisa diturunkan kembali ke arah situ teman-teman ya. Oke teman-teman, BBCA seperti itu ya, masih ada gap yang sangat lebar harus diturunkan. Nah, tapi biasanya teman-teman mudah-mudahan sih tidak tembus 86 dulu ya untuk PR-nya, biar nanti ketutupnya nanti aja lah gitu masa depannya teman, karena kalau tidak mau ya udah teman-teman ya. CMA10 pun lagi menuju ke bawah dan MA20 pun sekarang terus-terusan menuju ke bawah, artinya masih ada posisi downtrend untuk ke level 7.900-an teman-teman ya. Ada di 7.900, di angka 7.640-an, terus di angka di angka 7.420, itu target penurunannya. Padahal kemarin si bandar lokal sudah mulai ngambil teman-teman ya. Sekarang keluar lagi, Poren pun sama ikutan keluar teman-teman ya. Pada BK ada AG, nanti manfaatin aja kenaikan mungkin terus ditahan di area 85 ya. Kalau jeblos dikit ke arah sini sudah menutup PR-nya, tinggal tunggu aja koreksi sebentar ke arah target udah mulai uptrend teman-teman ya. Kalau terjadi seperti itu, tapi kalau penurunan ya levelnya harus ke angka 7.800, bahkan ke sini pun harus diturunkan sampai sini teman, ke angka 7.300. Di sini adalah si ekor hijau yang harus disentuh juga, itu area wajib untuk dikunjungi, cepat atau lambat istilahnya sekarang ataupun masa depannya pasti ketutup teman. Tapi mudah-mudahan tidak jauh-jauh ya, biar dia bikin step teman-teman, step 1 mungkin, kalau ini step 2 nih mudah-mudahan ditahan lah ya, sampai jangan sampai ke step 3-nya digagalkan gitu. Pinginnya seperti itu, tapi kalau market maker pingin ke bawah ya udah kita terima aja, apalagi sekarang lagi buyback saham teman-teman ya. Lanjut ke Goto teman-teman ya. Teman kita Goto tidak ada yang ditanyakan, hanya update-annya aja, belum ada perkembangan signifikan baik ke atas ataupun ke bawah, belum kesentuh. Saya pikir sih lebih baik ke bawah dulu ya, karena si Bandar Poren juga masih lagi jualan dulu teman-teman ya, sedikit lagi dia jualan, tinggal 1/4 lagi mungkin barangnya. Ada 13,6 miliar ya Poren keluar. Ada FS sama ada yang ngambil cuma sedikit, ya tidak sampai miliaran. Domestik BB ngambil nggak BB? BB mana BB nih? BB yang ngambil teman-teman, artinya si BB menjadi emang lagi di buyback juga teman-teman ya, si apa namanya si Goto juga sama banyak teman-teman buybackannya ya. Oke teman-teman, si KI juga sudah mulai masuk ya 5,6 miliar, DX sudah masuk 2,4 miliar ya. Tapi pengambilan tidak ada sampai 1 juta lot teman-teman ya. Untuk Poren juga sama, malah si Kajet yang ngejual 1,1 juta lot, AK juga 2,4 miliar. Dan si FS sudah ngambil 11,8 ribu, sedikit ya teman-teman, FS sedikit ngambil, jadi net sale 13,6 miliar teman-teman, dan ditampung semuanya sama domestik, artinya masih ditampung sama bandar dan rekan-rekannya teman-teman ya. Tenang aja teman-teman, walaupun sampai ke bawah lagi, saya lebih pikir ke bawah lagi lebih bagus teman-teman ya. Ini gapnya sangat lebar sekali teman-teman. Ini gap yang sangat lebar lagi, mendingan ditutup dulu deh. Ya, kenapa? MA10 juga masih menuju ke bawah, MA20 ikutan. Nah, dengan MA200 kan masih menuju ke atas, artinya masih posisi downtrend. Masih posisi downtrend sementara teman-teman ya, secara garis besarnya dia masih posisi uptrend. Mudah-mudahan ditahan di angka ini aja nih, di 67 aja gitu kan.
istilahnya jeblos dikit nggak jadi masalah teman-teman, yang penting MA20-nya masih MA200-nya masih menuju ke atas. Artinya secara jangka panjangnya masih uptrend gitu teman-teman ya. Maksudnya seperti itu. Mungkin ini kan jangka waktu pendeknya untuk MA10 sama MA20. Oke teman-teman ya, untuk kota seperti itu ya, BB masih terus akumulasi. Bandar Poren keluar, cuman ini ada smart money masuk teman-teman ya, sudah mulai agak tinggi dikit ya, tinggal dikumpulin aja. Biasa kalau smart money sudah ngumpul, tanda-tanda kenaikan sudah mulai dibikin ya sama dia, tinggal tunggu smart money banyak aja. Mudah-mudahan ada kenaikan sementara bisa ke level 82, tapi saya pikir lebih baik dia di kebawahin dulu sampai ke level 67 nggak jadi masalah ya. Karena gap yang sangat lebar ini yang harus ditutup dengan baik teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk goto seperti itu ya. Lanjut, ini masih ditahan di 88 ya teman-teman. Ratu sekarang ya, ada Ratu. Ratu dua apa Raja dulu? Ratu dulu deh. Ratu katanya. Oke, Ratu teman-teman ya. Akumulasi dari seorang bandar lokalnya terus akumulasi. Poren akumulasi banyak, ada pembuangan sedikit-sedikit. Smart money sudah mulai masuk. Nah, kita ngapusin dulu nih. Target penurunan sudah dilakukan dengan baik di 1, 2 teman-teman ya. Dan dia meninggalkan jejak, ini hapus dulu ya. Jadi jejak penurunan teman-teman di si ekor merah ya 34780. Terus sorry masih kecilin lagi. Ini kadang-kadang nggak kelihatan kalau nggak digedein teman-teman, tuh kan kelihatan kan di sini ada si ekor hijau teman-teman di angka 3974. Posisinya lagi ini tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan sama dia teman-teman di angka 5080-an. Tanda-tanda kenaikan sudah dibikin di sini. Sekarang lagi posisinya sementara kalau dia tidak lepas daripada 4540 teman-teman, ataupun di bawah sini 46, di atas sedikit 4685, masih cenderung aman, masih posisi uptrend teman-teman. Tetapi kalau sudah jeblos ya ke area 39 bahkan ke angka 3481 cenderung akan downtrend ya. Tapi secara pungutan bandar lokal sudah mulai mengut dengan baik teman-teman. Perhatikan ya, bandar lokal sudah mengut dengan baik nih. Kalau secara MA masih posisi uptrend teman-teman, MA 10 masih menuju ke atas, makanya jangan sampai dia itu jeblos teman-teman ke area sini. Mudah-mudahan menjadi PR masa depannya lah teman-teman ya. Ini untuk Ratu target utama di angka 9.000 teman-teman, 9.400 ya. Di sini ada si kepala merah dikit nih. Ini target apabila dia 5.490 bisa kejebol teman, artinya bisa nunduk disundul ya, melebihi udah pastikan uptrend. Apabila ditahan ya di area sini berarti dia masih posisi downtrend teman-teman ya. Tapi pungutan daripada bandar lokal sudah bagus teman-teman ini. Ini emiten yang belum saya bisa harga wajarnya, belum saya bisa hitung karena masih kemarin sore ya, walaupun istilahnya ada ketokohan tapi cenderung saya tidak akan menghitungnya sebelum 3 tahun. Nah, bagaimana terus teman-teman sekarang kalau dia ke atas biarin aja teman-teman ya. Selama dia tidak bisa menembus 5.400 berarti masih cenderung ke bawah, masih cenderung downtrend. Walaupun MA 10-nya menuju ke atas gitu kan. Cuman kabar baiknya sebentar bandar lokal itu terus akumulasi, walaupun ada pembuangan sedikit tapi akumulasi lebih banyak. Begitupun dengan Poren ya, Poren ngambil sudah banyak, ada pembuangan sedikit, akhir tinggal nunggu konfirmasi aja sama market maker besarnya ya. Nah, Smart Money sudah mulai masuk teman-teman nih. Sudah mulai masuk ya, Smart Money sudah mulai masuk, udah bagus. Makanya ini mudah-mudahan sih diturunkan agak dalam dikit aja gitu ya. Dalam dikit ya, kelepas inilah ke MA2 ke MA 10-nya nih. Mudah-mudahan kesini nanti ada pantulan biar si Smart Money masuk lebih banyak lagi. Oke teman-teman, untuk Ratu seperti itu ya. Ratu posisi, kita lihat Ratu posisinya di mana. Ratu mah ada ketokohan teman-teman. Kalau ada ketokohan cenderung di up kok teman-teman. Santai aja. Ratu posisi masih di bawah harga tengah. Dia belum pernah menyentuh harga offernya, berarti ada kemungkinan bisa di up lebih tinggi lagi. Oke, ini juga cuma 5,4 juta lot kok teman, semua 20% ya, sedikit teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si Ratu seperti itu ya, masih ada potensi naik, cuman dia ada meninggalkan jejak penurunan, biarin aja. Karena si bandar lokal juga sudah terus akumulasi, ada walaupun ada pembuahan yang sedikit aja, begitupun Poren teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa tembus ya. Kalau bisa tembus ke angka 5.420, 25 aja di sini nih. Angka 30 gitu ya. Udah cenderung uptrend, cenderungnya uptrend. Kenapa? Karena sudah melewati bukit terkecilnya. Baru satu nih, satu. Nah, ini belum nih ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Saya tulis target di sini deh ya, biar nanti pas dilewatin kelihatan jelas ya. Target 21.0425. Nah, gitu teman-teman ya, biar kelihatan. Lanjut ada Raja teman-teman. Kalau nggak ada pasangannya nanti Ratunya kasihan, kesepian teman-teman. Makanya dipasangin Raja ya.
Oke teman-teman, kita lanjut ya. Raja juga sama teman-teman posisinya ya, dia tidak mampu menembus ke angka 1957. Posisi MA20 masih menuju ke bawah, MA10 pun demikian. MA200 sudah mulai berada di atas candle, artinya dalam posisi downtrend. Perhatikan bandar lokal dan forex cenderung jualan, masih posisi jualan. Santai aja karena sini ada gap yang sangat besar teman-teman, yang sangat luas. Mudah-mudahan bisa ditahan di area 1400. Ini target tanggal 8 kan, tanggal 8 tanggal 9-nya yang menyisakan jejak penurunan teman-teman ya. Berarti si market makernya tidak mau naik ke atas dulu karena si IHSG kita tidak mau menembus yang saya tadi gariskan teman. Artinya si market maker pengen ke bawah lagi teman-teman karena lagi pada jualan juga gitu kan. Kebetulan emiten-emiten besarnya lagi pada buyback saham yang artinya punya duit. Nah, si Badar Polen punya barang. Oke, teman-teman, sementara ini Raja masih posisi downtrend ya. MA10 sama MA20 menuju ke bawah. Ada di area 1500, mudah-mudahan bisa ketutup itunya teman-teman, gapnya ya. Terus teman-teman si bandar lokal atau bunga cenderung masih jualan teman-teman ya. Oke, lanjut. Ada AMRT. Sudah dihitung harga wajarnya belum sih AMRT? Oh, belum teman-teman ya. AMRT belum dihitung harga wajarnya. AMRT. Kalau 10 tahunan sudah mendekati harga murahnya teman-teman di angka 1490, dikit lagi teman-teman ya. Nah, ini targetnya teman-teman jangan ke pucuk ke atas sini, udah di sini aja ke harga tengahnya lumayan di sini aja nih di angka 2800 aja teman-teman, nanti targetnya itu akan baik aja baik gitu teman-teman situ, jangan jangan tinggi-tinggi lah gitu ya. Harga murahnya sedikit lagi teman-teman ya. Bandar lokal lagi jualan, bandar foreign pun sama masih jualan teman-teman. Posisi ini masih tanggal berapa nih? Tanggal 8 sudah ya? Nah, tanggal 8 sudah PR sudah selesai, tinggal menyelesaikan yang ini teman-teman di angka 1800 ada gap kecil, terus ada si ekor hijau teman-teman ya. Itu tanda-tanda penurunannya. Secara MA pun masih sekarang posisinya MA10 sudah berada di atas candle, MA20 demikian, jadi posisi downtrend. Apalagi pembuangan di seorang bandar lokalnya sama bandar foreign. Tapi di sini si BQ sudah masuk ya sama si BB, ini lumayan teman-teman. Bisa ada kenaikan sementara tidak bisa melebihi angka 2000 biasa teman, setengahnya mungkin sini. Ya, di sini tidak bisa melewati 2190-an, berarti dia masih posisi akan downtrend kembali ya. Tapi kalau ada kenaikan sementara biasanya tidak lebih daripada ini. Di angka 2150, mungkin di area-area 2080 ataupun di bawahnya 2030-an teman. Itu mungkin area kenaikan sementara. Tapi saya pikir sih lebih baik ke bawahin dulu deh. Teman-teman santai aja karena MA10 pun masih menuju ke bawah kembali. Mungkin teman-teman sudah cuan sedikit. Kalau yang dibiarin kan berarti turun kembali ya teman-teman. Tetapi teman-teman dalam posisi masih dibeli harga murah. Tinggal tunggu aja nanti average. Mungkin di harga murahnya tunggu dulu sampai MA10 di bawah karena menuju ke atas kembali teman-teman ya. Cenderung sepertinya mau dibawa ke bawah dulu teman-teman. Ini kuartal 4-nya belum dihitung ternyata ya AMRT ya. Jadi kita cek deh ya, mudah-mudahan sudah keluar harga wajarnya. Itunya apa istilahnya LK-nya sudah keluar, kita akan hitung nanti teman-teman. Oke teman-teman, untuk AMRT seperti itu ya, masih ada potensi ke bawah ya karena sebenarnya lokal ataupun sedang jualan. Tapi di sini sudah masuk ya supportnya CRX ya, bagus ya. Nah, nanti kalau ada kenaikan sementara manfaatin aja teman-teman ya. Bisa, tapi jangan tinggi-tinggi, targetnya di sini aja nih angka 2000 sudah cukup. Tapi kalau dia ke bawah jangan nggak usah khawatir. Kenapa? Karena dia akan menembus PR-nya. Kalau PR sudah ketembus sudah aman kan. Apalagi ke harga murahnya di sini saya udah kasih tanda harga murah di sini. 1500 itu harga murah teman-teman ya. Saya melihatnya dari mana? Di sini 1500 nih ya. Nah, nggak jauh-jauh, maka saya bilang trading saya itu pingin teman-teman mempersimpel diri teman-teman. Makanya istilahnya teman-teman saya ingin mengembalikan kepada hukum dasarnya bahwa beli saham itu di bawah jangan di atas teman-teman. Mumpung sekarang lagi banyak yang di bawah, tinggal tunggu aja teman-teman, tunggu aja sampai ke murahnya karena posisi bandar juga lagi pada jualan semua teman-teman. Apalagi sekarang ada si buyback yang saya bilang tadi itu menjadikan si foreign juga semangat untuk jualan. Bukan semangat untuk membeli tapi untuk menjual biar barang-barang dia, stok-stok dia yang lama sudah dibuang dulu, nanti setelah kosong portofolionya diisi dengan duit, nah biasanya beli lagi teman-teman, beli lagi berarti di pasar sudah mulai kosong, bukan mulai kosong, sudah mulai istilahnya tidak terlalu banyak barang.
akhirnya bisa di up-nya lebih cepat kembali teman-teman ya. Oke, Asri nyangkut di 230 ya. Asri nyangkut di 230. Asri kita cek. Sambil nunggu teman posisinya. Asri 230. Wis 230. Wah, lumayan juga teman-teman. Tapi tenang teman-teman ya. Masih di posisi harga tidak terlalu mahal ya, tapi dia sebenarnya agak pucuk dikit. So standarnya di sini teman-teman 289 teman-teman. Nah, sekarang sudah mulai mantul teman-teman dari harga murahnya ya. Teman-teman kalau kita lihat MA-nya dulu deh. Nah, teman ini target kenaikannya sudah mulai ditembus teman-teman ya. Teman-teman kalau mau average 230 harusnya sudah average teman-teman ya. MA posisi sudah di bawah nih ya. Nanti kalau mau dibawa ke bawah lagi akan lebih bagus lagi gitu kan. Tinggal satu kali average lagi berarti teman-teman. Teman-teman 230 mungkin average di tengah-tengah sini di angka 158. Kalau sekarang teman-teman average ya bisa 158-an lah, sini masih bisa ketembus. Soalnya di sini rata-rata dijual di angka 198, 190-an lah. Bisa ketembus teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau sekarang posisinya luar pas banget di harga murahnya nih. Teman-teman ya, kalau teman-teman di sini kan biasanya suka beli di break ya. Kalau saya tidak teman-teman ya, cenderung saya kalau sudah break malahan udahlah. Kalau sudah gini udah naik begini nih, teman-teman ya udah break kan, artinya kan kalau di sini nih, contoh di sini nih kan naik di sini nih, biasa kepada break naik kan. Nah saya malah di sini saya mah sudah udahlah, walaupun MA10 lagi menuju ke atas gitu, saya suka bersyukur aja. Kalau untuk swing udah, saya bersyukur aja dengan apa yang saya dapat, udah. Lanjutnya ya silahkan aja kalau teman-teman istilahnya mau ngikutin sampai atas ya silahkan aja gitu. Untuk swing ya jangka pendek dan tidak terlalu ngambil banyak istilahnya gainnya teman-teman ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau lanjutin, contohnya MA10 lanjutin aja ketika MA10 masih menuju ke atas dan harus ukur teman-teman ya. 30%, 70% teman-teman harus apakah koreksi ketika 70% itu bisa ke bawah lagi atau enggaknya. Nah, biasanya ditentukan di 70%-nya teman-teman ya. Makanya cara yang maintain betul yang seperti ini teman-teman nih. Naiknya tidak terlalu signifikan, ada koreksi, naik lagi nanti pas jualan terlihat sudah mulai jualan udah. Kalau teman-teman pengikut poren ya, tanggal 6 itu September sudah jualan ya. Karena si poren sudah keluar, wah 3 hari sudah keluar nih, ya udah keluar aja harus pengikut apa namanya poren ya. Tapi kalau pengikut bandar lokal, teman-teman jualan di harga sini juga sama di atas juga nih ya. Jadi teman-teman kalau pengikut MA ya pas di sini jualannya teman-teman nih. Agak lebih bawah ya. MA10 memotong MA20 ya. Ini dead cross ya. Nah, di sini berarti teman-teman. Jadi teman-teman yang pengikut TA ya di sini jualannya. Kalau pengikut foreign di atas, kalau di istilahnya jadi tergantung kalau gen ya gen teman-teman tinggal tentukan sendiri gitu kan. Gen harganya di mana gitu kan kalau gen itu ya. Nah, ini kuartal 2 sudah dihitung kemarin ya. Tinggal kita cari nanti kalau ada waktu saya bikin lagi teman-teman ya untuk harga wajarnya. Sambil tulis ya HW sini HW teman-teman harga wajar. Oke teman-teman sudah mulai bagus teman-teman si Asri ini ya. Tanda kenaikan sudah sudah dilalui ya. Bagus. Nah, ini tanggal 8 dia ikutan nggak tanggal 8 nih? Tanggal 8 di sini ikutan ya. Oh, ikutan teman-teman ya berarti harus saya tes tanda di sini nih 97-nya. Kenapa? Karena itu target nanti penurunnya. Mudah-mudahan sih ini penurunan untuk masa depannya ya. Ini juga tanda penurunannya di angka 99, di sini ada gap ya. Di angka 108. Nah, kalau dia tidak bisa menembus ini berarti cenderung mau dipantulkan kan. Ini sedikit lagi golden teman-teman ya, golden cross. Jadi cenderung bagus teman-teman ya. Pungutan daripada bandar poren juga bagus teman. Makanya nih kalau sekarang kan jualan nih si bandar poren ya. Tapi jualnya tidak terlalu banyak gitu teman. Pengambilan lebih banyak istilahnya si pembuangannya sedikit gitu kan. Nah, bandar lokal sudah terus ngambil nih ya. Jadi bandar lokal terus ngambil semenjak dia jualan terus gitu kan dari bulan mana nih? Dari bulan Oktober tahun 2020 jualan terus gitu kan. Nah, sekarang mungkin sudah saatnya karena sudah mulai di bawah di murahnya teman. Itu teman kalau mau average juga silahkan yang 230 teman-teman yang 230 average aja mungkin nanti teman-teman tinggal dibagi dua gitu harganya kalau teman-teman isanya 230 ditambah sekarang di harga berapa?
119 gitu ya, 119. Ini dengan duit yang sama teman-teman ya, dengan nominal yang sama, dibagi 2 aja teman-teman, dibagi 2, bagi 2, hasilnya di angka 174 teman-teman ya. Kurang kasarnya di sini 774. Nah, ya kan? Berarti target nanti kan ke 190, masih ada sekitar 20 poinan kan, lumayan masih cuan teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti target saya sini teh. Ini target belum saya kalau target belum tercapai tapi tanda kenaikan sudah dicapai tadi ya. Target di sini teman-teman ya, di angka 128, di angka 151 ada targetnya. Biar ke kenapa 151? Karena sudah melewati ini juga teman-teman si bukit kecilnya. Apalagi ke sini sudah mulai melewati semuanya, tinggal tunggu di sini 162. Target saya teman 16. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut di angka 230 terus average di angka 152, 150 berapa? 17174 teman-teman ya. Tinggal sedikit lagi saja menaikkan ke angka 163 teman-teman ya. Di sini saya tidak punya target kenaikan, langsung aja ke 200-an di sini 216. Target 190 masih bisa, cuma standarnya di situ teman-teman nih. Standarnya 190 pasti kejemput, 170, 190 kejemput. Kalau di sini mungkin agak sedikit riskan gitu ya kejemputnya, mungkin ke 230 masih bisa sebenarnya teman-teman. Cuman ya teman-teman kalau sudah nggak punya dana lagi ya udah biarin aja, 230 masih bisa kejemput ya. 230. Saya punya target juga ke 285, 283 teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang posisi saya sudah di bawah ya. Smart Money sudah ngumpul nih teman-teman nih, udah ngumpul. Bandar Foreign juga udah jualan. Bandar lokal ngambil. Saya pikir sih bisa lah targetnya ke angka 127 teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman untuk DOS. Kita lihat DOS teman-teman ya. DOS belum ada perkembangan signifikan juga teman-teman ya. Ada tanda-tanda penurunan seekor merah teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak jatuh dari situ ya. Target kenaikan di angka 162 tanda kenaikannya, tapi targetnya ada di angka 186. Posisi bandar lokal, maaf bandar foreign mengambil, ada pembuangan kemarin ya merah, terus ada pengambilan lagi, artinya masih diakumulasi. Bandar lokal pun demikian teman-teman. Tanda penurunan belum berubah ya 117. Sama ya yang barunya di angka 1. Mudah-mudahan tidak jeblos dari situ ya. Kalau dia tidak jeblos, ke targetnya nih 186. Berarti ini target yang ketiga kalinya teman-teman ya. Ini soalnya target yang pertama misi sudah selesai, misi tercapai sini nih, misi tercapai ya. Nah, sekarang berarti misi kedua, teman. Jadi saya tidak ke atas, tapi di sini misi yang keduanya di angka 297 aja. Atau teman-teman sudah mau di sini juga silahkan di angka 190 ataupun di angka 218 karena pungutan daripada seorang bandar lokal sudah bagus, Polres juga bagus, di sini juga ada masuk ke tokohan ya. Udah konglomerat sudah masuk teman-teman di Samdos itu ya. Siapa pemainnya yang main sama itu buat ya teman-teman ya. Buat sama DOS itu sama tuh. Ada si siapa Mr. Halim siapa namanya? Oke, Smart Money sudah jualan, tinggal tunggu Smart Money lagi. Kalau ada dia koreksi-koreksi sedikit ataupun saya sedikit akan lebih bagus lagi. Secara EMA juga lagi menuju ke atas. Artinya posisi uptrend. Kalau dia tidak kuat teman-teman di angka 18 ya udah berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali. Mudah-mudahan ditahan di angka EMA 10 sampai EMA 20. Lanjut. Ada MSKY ya. MSKY. Gedein dulu ah. Target kenaikan saya pindahkan ya teman-teman ke depan ya. Nah, soal ketebus. Ketebus. Penurunan masih tetap di angka 50, dia belum menutup. Jadi saya pikir sih lebih baik ke bawah dulu deh teman-teman ya. Nah, dia open bawah di 50, lebih baik dia ke bawah dulu. Nggak jadi masalah teman-teman karena SMA 20 pun lagi menuju ke bawah ya. Pungutan si bandar lokal masih posisi turun teman-teman, masih posisi ngebuang ya. Perhatikan ya, buangan lebih banyak daripada pengambilan, tapi per hari ini sudah mulai ngambil. Smart Money sudah mulai ada ya, cuman foreign nih teman-teman ya. Kita geser ke atas sedikit deh. Oke, masih posisi lurus tapi ngambilnya dikit-dikit teman-teman ya, foreign nih. Masih posisi tapi ngambil dikit-dikit teman-teman. MSK punya MNC pasti di up lah teman-teman. Kenapa? Kayak punya ketokohan dan punya bandar. Dia tidak akan ketergantungan sama LK ya. Kalau sudah cukup barangnya, pengeluarannya sudah banyak, teman-teman ya, banyak barang yang keluar, banyak duit, ya tinggal di up aja. Kecenderungan yang punya ketokohan ataupun bandar, pinginnya seperti ini teman-teman ya. MSKY itu pinginnya punya barang di harga murah, teman-teman, dijual di harga mahal, teman-teman. Makanya ketika sudah naik, teman-teman 102 target saya,
Terus di angka 73 sama di angka 70 ada tanda-tanda kenaikannya. Yang penting dia harus lepas dulu pada 54-nya menuju ke angka 61, mungkin saya di situ akan jadi terjadi kenaikan kembali gitu kan. Karena MSKY ini paling tinggi dijual di harga berapa? MSKY. Tuh teman-teman, ke harga tengah aja dia di angka 1.200 gitu ya. Tapi jangan ke situlah teman-teman, itu kejauhan teman-teman ya. Yang realistis aja teman, ke 263 juga sudah bagus ya. 263 atau lebih dikit ya teman-teman, angka 300 juga sudah bagus ya. Diupayakan kalau teman-teman kalau pingin ditahan ya terus bisa sampai ke sini. Pertanyaan saya, sanggup nggak nahannya gitu aja. Sanggup nggak nahannya. Tapi kalau teman-teman, oke saya akan bertahan, ya udah silahkan teman-teman, karena bisa mencapai ke harga tengah di sini angka 1.100. Cuman teman-teman nanti sudah lupa apa yang dibahas, tiba-tiba naik aja. Nah kadang-kadang bandar itu seperti teman-teman tiba-tiba naik, pada dikejar kan, karena kita sudah lupa ternyata itu adalah mau menjemput istilahnya menjemput PR-PR-nya, terus dia mau menjual di harga tinggi. Seperti ini nih, dari tahun 2020 ini belum selesai teman ngejualnya. Bayangin aja. Berarti 5 tahun dia butuh untuk mengeluarkan barang. Kalau naik ini sebentar teman-teman ya. Tapi untuk istilahnya ngejualnya butuh 5 tahun. Sampai dia ke akar-akarnya kejual teman-teman ya. Nah sebetulnya karena ada ketokohan sama bandar cenderung seperti itu teman-teman ya. Pingin dia itu emang istilahnya ngejual di harga tingginya, nanti mau ngambil juga pasti di harga paling murah ya, angka 50 paling murah gitu kan. Kalau perlu sekarang pakai strategi FCA gitu kan. Ya begitulah teman-teman, kalau istilahnya bandar pengennya seperti itu. Kalau istilahnya dananya sudah tidak mau murah, pakai strategi FCA aja gitu kan, biar mengambil barang yang lebih murah. Kan bisa terjadi teman-teman ya. Karena sekarang strategi FCA itu sekarang digunakan sama bandar-bandar lokal gitu kan. Dan tapi tenang aja, kalau MNC kena FCA, up-nya lebih cepat teman-teman ya. Up-nya lebih cepat. Oke, ini Smart Money sudah mulai bagus teman-teman ya. Sudah ngumpulnya sudah mulai bagus, pertanda kenaikan sudah ada. Tinggal tunggu aja, bandar lokal juga sudah ngambil sedikit, bandar foreign pun demikian ngambil sedikit-sedikit, tapi tidak berasa teman-teman ya. Dikit, dikit, dikit paling 8 juta teman-teman ya. Tapi ini ada ketokohan dan ada istilahnya, ada bandarnya pastilah teman-teman ya. Kalau MNC itu pasti ada bandar. Tinggal tunggu aja waktunya. Biasa naiknya sebentar, tapi untuk jangka penurunannya hati-hati di situ teman-teman. Lebih baik nanti tunggu sampai MA sebuah di bawah kita menuju ke atas, mungkin average di situ, ataupun teman-teman kalau harga 50 sekarang waktunya average aja teman-teman, karena saya pikir sih kalau si ketokohan nama ada mah pasti di up kok teman-teman, cuma tinggal tunggu waktu aja. Apalagi Smart Money sudah mulai mengambil teman-teman. Oke, biasanya dalam beberapa bulan juga ada kenaikan dikit, manfaatin. Mulai sini nih teman, di bawah angkatin dikit. Ya, karena sekarang kalau nggak begitu kena UMA, kena FCA, teman-teman. Karena terlalu ketat peraturannya. Makanya dia nurunin dikit-dikit gitu kan. Padahal kalau pengen nurunin secara besar-besaran, berat aja 30%. Jadi cepat pengeluaran barangnya, teman-teman. Transaksikan itu banyakin istilahnya teman-teman yang scalping aja lebih cepat kan. Ini kecenderungannya karena banyak yang ogah-ogahan gitu nerima barangnya, ya akhirnya sedikit demi sedikit. Nah juga kalau ngambil sedikit demi sedikit teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ya ini Smart Money sudah mulai masuk, IRPP sudah mulai masuk ya. Oke teman-teman, untuk MSKY seperti itu ya. Lanjut ada MLPL, katanya YU akum katanya. MLPL. Coba YU Poren kali ya. CC lagi ngejual teman-teman, CC. Domestik YP. YU-nya kemana? Teman-teman kita yang banyak teman-teman. Mana broker mana MLPL? Keluar teman-teman, YU-nya keluar. Oke lah teman-teman, kita lihat dulu ya untuk tanggal 21. Oke teman-teman. Perhatikan Smart Money sudah ngumpul banyak teman-teman. Tinggal tunggu aja, ini sebenarnya yang 3 kali 4 kali seperti di sini nih. Ya. Cuma di sini kan gagal teman-teman, Smart Money tidak bisa menjual dengan baik, artinya dia ngumpul lagi barang.
Terjadilah kenaikan di sini, cuman dia juga belum jualan terlalu signifikan, mengambil lagi. Jadi dari kalangan retail atas nama Smart Money, teman-teman, atas nama perusahaan sudah ngambil terus teman-teman ya. Saya pikir kan sini retail tapi atas nama perusahaan. Dananya banyak tapi terbatas saja. Perhatikan untuk MEPL tambah kemarin kan sudah ngambil tempat ini, udah ngambil si Bandar Poren ya. Ada penjualan mungkin baru seperempatnya. Cuman bandar lokal teman-teman, di bandar lokal masih melakukan penjualan teman-teman ya. Terakhir yang ngambil cuma sedikit doang. Jadi penjualan lebih banyak daripada pengambilannya. Cuman ya bagusnya itu Smart Money sudah ngambil teman-teman ya. Kita cek MEPL di sini. Posisi teman-teman ya. Wow, udah murah banget teman-teman. Oh, punya siklus teman-teman, tinggal tunggu santainya aja teman-teman ya. Emang sih agak lama. Cuman kalau udah naik lumayan teman-teman ya. Ini ada siklusnya ya, ada siklusnya. Minimal teman-teman ke harga sini aja nih, 500 aja ya, ataupun ke angka kemarin ya 218 aja sudah bagus gitu teman-teman ya. Sekarang apalagi MA10 sudah mulai di bawah candle teman-teman ya. Ini banyak PR yang mau dikerjakan, biarin aja. Karena sekarang juga kemarin meninggalkan gap tengah 8-nya belum terbalaskan ya. Di tengah 8-nya belum terbalaskan 8 April. Nah, dia cenderung ditahan di sini terus ya. Cenderung seperti yang tidak mau lepas daripada gap yang ini teman-teman nih ya. Oke, ini udah keluar si kepala merah ya. Kepala kembar. Mudah-mudahan sih sampai sinilah untuk koreksinya, bahkan ke sampai ini jadi masalah teman. Karena dia harus menjemput PR-nya. Secara EMA sih sekarang sudah mulai bagus teman-teman ya. EMA sebut di bawah candle, EMA 20 tapi maju menuju ke bawah, tapi secara posisi sudah mulai bagus. Cuman sayang banget spornya keluar ya, tapi dibalas dengan Smart Money yang masuk. Nah, itu menjadi pertanda baik teman-teman. Berarti lagi diakumulasi di sini teman-teman. Apalagi sekarang tuh harganya sudah murah banget ya. Ini murah banget teman. Target ke harga murahnya aja ke 167 masih bisa teman-teman. Target ke itu ke angka 119 sama ke angka 142. Target yang paling atasnya belum tercapai, biarin aja teman-teman. Tapi sedikit-sedikit sudah mulai tercapai kan. Salahnya saya itu ini saya suka lupa kalau saya nyampe target, saya tulis target tercapai. Ya ada sejarahnya teman-teman. Yang mulai di sini harusnya tercapai gitu kan, target nih harusnya tercapai di sini nih. Ya, kita terus tercapai gitu. Teman-teman juga nanti kalau yang apa namanya, kalau yang tahu mah udah tahu ya di sini tercapai gitu ya. Ini target selanjutnya nih tanda-tanda kenaikannya. Target selanjutnya di sini juga angka 183, yang terdekatnya di angka 123. Oke teman-teman, untuk MFA seperti itu ya. Poin masih ada di dalam, masih ngebuang seperempat. Smart Money sudah mulai masuk, tinggal tunggu bandar lokalnya aja. Ketika bandar lokal masuk suka ada kenaikan, maka manfaatin itu. Ketika bandar lokal juga sekarang sudah masuk tapi dikit ya. Tapi dikit teman-teman ya. CEO kata teman kita ya mana ya teman, nggak kelihatan teman ya. Coba di Poren teman-teman ya Poren JP teman-teman. Tanggal 7-nya. Oh YU. Tanggal 7 sini, tanggal 7 di mana teman-teman? Poren ya. Kita cek dari sini teman nih. Kalau masih ngecek Poren dari sini mulainya teman. Nah, di tanggal 12 Maret teman-teman ya. Nah, diketahuan 12 Maret. Nah, betul YU akumulasi besar teman-teman ya. 3,1 miliar. YU jualan nggak di sini? Mana YU ngambil 3,1 miliar. YU ngejual sedikit. YU baru ngejual sedikit. CC 7 miliar, jual 6, tinggal 1 miliar. AK ambil 4,6, jual 4,5, tinggal sedikit lagi. YU yang paling JP nih 2,3, jual 1,9. Antara si YU sama si JP yang masih ada barang agak banyak dikit gitu kan. Tapi di sini terlihat jelas ini YU yang paling banyak, JP tinggal 47. CC juga ada tapi yang tidak terlalu banyak, tapi yang paling banyak adalah si YU teman-teman. Saya pikir sih kalau CEO bagus teman-teman, sebagai bandar dia bagus teman-teman, apalagi penjualannya baru sedikit. Saya pikir sih dia MA sebelumnya sudah mulai bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan di apa namanya didorong ya. Ke level sini aja teman-teman 113 lumayan lah. Kalau dia bisa tembus ke level sini lebih dikit, otomatis dia akan up dan bisa menuju ke angka 143. Apabila dia jebol teman-teman 189-nya, berarti dia mau menjemput PR-nya. Bahkan kalau dia jebol di angka 84 mau menjemput ke angka 71 teman-teman. Itu tinggal teman-teman perbandingkan aja ke bawah berapa persen, ke atas berapa persen, dan teman-teman melakukan dengan planning. Tapi saya apa namanya, saya kasih tahu teman-teman ini posisinya lagi murah banget makan ya. Makanya targetnya harga murah aja. Ini lagi murah banget, tenang aja teman-teman ya. Ini kuartal 4 harga wajarnya berapa? 80 teman-teman ya. Ada namanya juga bandar teman-teman ya. Bandar mah bebas teman-teman ya, mau ke berapapun teman-teman ya.
Oke, secara LK menurun sebenarnya teman-teman ya. Saya ketahuan kok nih 126, 113, 8 artinya lagi menurun LK-nya. Kalau yang bagus mah setiap kuarternya itu kalau nggak seimbang ya dia cenderung naik teman-teman ya. Oke, dari saya sepertinya MFL ya. Posisi bandar lokal cenderung ada pengambilan dikit, Foreign masih ada di dalam, apalagi betul kata teman kita YU ngambil banyak 3,1 miliar. Terus tambahan Smart Money sudah mulai ngumpul ya. Jadi di sini kenaikan di sini yang dikit nih. Smart Money tidak ngejualan teman, artinya dia masih terus ngumpulin barang ya. Sudah tinggal pematiknya dikit, bandar lokal ngambil banyak, Nah, mudah-mudahan saya sampai ke angka 112 ya, mudah-mudahan di situ. Secara EMA sudah mulai mau uptrend teman-teman secara EMA ya. Kaki WDR akum. Kaki, wih Smart Money sudah ngumpul teman-teman si kaki nih, cuman merah ya. Kita cek deh untuk Smart Money-nya tanggal sekarang ya. Ya, DR sudah ngambil teman-teman ya 1,5, tapi di sini terdeteksinya masih ada pembuangan. Terus kita cek untuk 18 18 nggak ada transaksi. 17 DR 3000 lot. DR 4,2. Kita dari sini aja gitu ya, dari 10 Maret aja sekalian teman-teman ya. 10 Maret aja sekalian. Nah, teman-teman masih dikuasain sama teman kita ya. Ada XA, ada YP, ada CC, tapi betul kata teman kita DR sudah mulai ngambil lagi ya. Itu pertanda baik, teman-teman ya. Berdasarkan informasi itu pertanda baik. Udah ngambil sekitar 4 ribuan ya, 4 ribu lot ya dari tanggal 14 coba berapa? DR udah 4,2 ribu lot ya, tapi masih dikuasain sama si teman-teman kita, teman-teman. Tapi Smart Money, nah mudah-mudahan sebagian besar daripada XL itu adalah bagian dari Smart Money ya. Sudah pastilah teman-teman, karena Smart Money sangat bagus sekali di sini pungutannya. Nah si Bandar Forex masih belum keluar nih, masih ada setengah kalau dia ngambil, masih ada setengahnya. Ini emiten yang di-downtrendkan teman-teman, kita ke situ nih. Emiten yang di-down kan, emiten yang di injak down kan ya gitu aja lah. Artinya target utamanya pasti di angka 141. Tinggal tunggu waktu aja teman-teman ya. Tinggal tunggu waktu aja ya. Karena kecenderungan sama teman-teman ya. UAI kadang-kadang yang berpengaruh itu UAI teman-teman ya. Kalau UAI ya kayak DR, XA itu sangat lebih baik teman-teman, hati-hati aja kalau beli emiten yang baru IPO terus ada UAI-nya si XA terutama ya. Nggak usah beli deh teman-teman, lebih baik cari yang LQ45 aja lah. Masih banyak pilihan sekitar 700 800 emiten, masa sih kita nggak mau pindah gitu teman-teman, apalagi secara sejarahnya XA itu memang memang akan di-up kembali, cuman kadang-kadang nunggunya yang lama teman-teman, gitu aja sebenarnya ya. Oke teman-teman, untuk yang baru juga jangan sampai kata teman kita itu jangan sampai, bahkan saya juga menyarankan gitu teman. Udah jangan sampai ngambil saham 50-an deh yang baru masuk di bursa. Betul, satu kali dua kali istilahnya up. Cuman kalau teman-teman kadang-kadang rasa apa namanya ya, serakah. Nah, rasa serakah, rasa oh kemarin juga. Nah, timbullah rasa itu ketika beli, beng aja beli. Udah ngendap teman-teman ya. Kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau mau ngambil, saran saya teman-teman kalau mau ngambil saham-saham 50, lihat rekam jejaknya selama 10 tahun. Bahkan semenjak IPO. Jangan ngambil harga 50 itu yang baru IPO teman. Kecuali kalau ada emiten kayak yang didowntrendkan dulu teman-teman ya. Langsung dijatuhkan itu ya. Kalau brokernya EP teman-teman perhatikan deh. Brokernya EP yang emiten yang dijatuhkan duluan. Pasti dia di-up lebih cepat teman-teman ya. Dibanding dengan broker-broker away lainnya. Oke, itu saran dari saya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman betul ya si DR sudah masuk teman-teman di saham kaki ini ya. Dan Smart Money pun sudah mulai terlihat jelas di sini ya. Dan mungkin yang paling banyak kan teman kita ya SL ya. Nah, mudah-mudahan teman kita sebagiannya itu bagian daripada Smart Money. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke teman-teman ya, kita lihat aja karena target utama saya ini adalah emiten yang didowntrendkan tahun 2025 di 140 targetnya. Ini target utama kan emiten yang didowntrendkan. Lanjut, ada Asli, udah lama nih. Sebenarnya Asli pingin dibahasnya itu nanti tersendiri teman-teman ya. Saya ganti dulu deh ya. Nanti Asli akan saya bahas tersendiri kok, tenang aja ya.
Nah, seperti itu teman-teman ya, sampai kaki dulu ya. Nanti kita bahas asli, ISEA, BSBK nanti saya bahas tersendiri. Tenang aja teman-teman. Kita ganti dulu ke BBJB aja ya. Oke, oke. Ke BBJB dulu ya. Tunggu sebentar ya. Baik teman-teman ya, saya ganti ke BBYB dulu ya. Ini target yang saya targetkan sudah tercapai dan cenderung dia ditahan di situ ya di targetnya, nggak kemana-mana teman-teman ya. Bahkan ini target yang saya gariskan pun tanda-tanda apa ini? Kenaikan ya, sudah dicapai dengan tanda kenaikan lagi, tapi dia meninggalkan gap kecil teman-teman 189 maka biarin aja lah. Ini sudah golden, artinya sudah tinggal tunggu ini turun dikit, tem aja nih bisa ke angka 210. Ya. Ini koreksinya sudah koreksi bagus teman-teman ya. Biasanya kalau koreksi bagus itu biasanya teman-teman dia biasa cenderungnya ke bawah dikit 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 dikit, beng. Kalau yang koreksi agak lumayan agak riskan itu yang suka naik dikit teman-teman. Naik dikit dikit tiba-tiba ada yang ke bawah. Nah, itu yang suka kesal gitu kan. Nah, pungutan Bandar Poren bagus teman-teman BBYB ini nih. Harga wajarnya berapa sih ini? 183 ya, sekarang sudah melebihi berarti Bandar yang nguasain teman-teman ini. Kita lihat BBYB teman-teman untuk udah murah banget teman-teman ya, udah murah banget. Targetnya jangan tinggi-tinggi ya, yang suka saya bilang nih. Standarnya itu dia di angka 300-an ya. Ya lebih-lebih dikit ya nggak apa-apa kesini nih 400-an tapi janganlah. Kalau teman-teman di 320, 315 itu standarnya. Soalnya dari lama juga begitu. Kalau teman pengen harga sini harus ada siklus. Teman tunggu sampai momen. Ini kan tahun 2021, momennya apa? Covid, teman-teman ya. Kecuali kalau ada isu sesuatu yang mengingatkan kita akan ketika Covid itu, teman-teman. Bank digital tiba-tiba kan jadi trending. Nah, mungkin itu akan jadi seperti itu lagi, teman-teman. Semua bank naik gitu kan. Nah, jadi standarnya kalau teman-teman di standarnya itu di angka 300-an ya. Ini 300-an standarnya. Oke, saya menarikkan ke angka berapa nih? 300 berapa saya di sini? 320, teman-teman. Itu target yang saya akan targetkan untuk BBYB ini. Mudah-mudahan tercapai ke situ ya. Cuman ya butuh waktu lah, teman-teman. Jangan saya bahas sekarang 300, masa besok ke 300, teman-teman. Turunnya aja dari bulan kapan itu ini? Turunnya nih dari bulan September tahun 2024 tuh, teman-teman. Artinya lama banget gitu kan turunnya. Masa naiknya harus satu. Memang sih kalau untuk naikinnya sebentar, teman-teman ya. Dibanding dengan penurunnya, penaikan lebih sebentar. Oke, teman-teman, pungutan dari bandara sudah bagus banget. Terutama Bandar Poren ya. Bandar Loka ada pengambilan, ada pembuangan. Artinya si Bandar Loka masih melakukan pembuangan tapi sedikit, tapi terakhir dia ngambil. Smart Money kemarin sudah ngumpul bagus, sekarang sudah mau dikumpulin lagi. Mudah-mudahan di sini adalah area sideway-nya sudah bikin step, harus step tetap harus hati-hati. Dia masih punya PR di angka 155. Mudah-mudahan ini menjadi PR masa depannya. Artinya kenaikan dulu baru ke sini gitu, teman-teman. Oke? BBYB bagus ya untuk pungutan ataupun secara TA juga bagus, tinggal tunggu koreksi sudah terjadi koreksi. Biasanya kalau terjadi koreksi seperti ini biasanya berdasarkan kebiasaan lumayan lah bisa teman-teman kakak 211 lah, karena pungutan daripada Bandar Loka atau Poren sudah cenderung bagus ya. Kecuali Bandar Poren sekarang lagi bukan pembuangan, biarin aja. Tetapi hari ini terakhir dia pada pengambilan walaupun hanya sedikit. Tinggal tunggu Smart Money aja, Smart Money tinggi, bang, nah, lumayan lah teman ke target selanjutnya ya. Tetap target saya di angka 300-an, nanti teman-teman tidak berasa atau 300 aja gitu kan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Apabila ada yang bisa ditanyakan, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nanti mungkin teman-teman ya, kayak Asli, ISEA, KRIA, HUMI, BSBK, saya tersendiri ya, saya bahas tersendiri biar saham-saham ini melihatnya dengan jelas teman-teman ya. Terutama ada Asli, ada ISEA, ada beberapa lagi emiten GRPH tuh teman-teman ya. Kalau terus apa lagi ya yang digocapkan itu ya, saya lupa lagi tuh teman-teman ya. Tapi saya catat, tenang aja ya, saya catat dengan baik di sini teman-teman nih. Teman-teman bisa perhatikan di sini, kita tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman ini saham-saham yang lagi saya teliti teman-teman. Jadi dibagi dua kategori. Asli saham emiten yang dari awal langsung didowntrendkan, ada Atla yang di up dulu baru didowntrendkan, ada baik sudah mulai up, terus MPIX, ISEA, teman-teman GRPH, Sola gitu ya, SMG. Nah, TOS ini adalah emiten yang sudah selesai.
Walaupun sekarang di 50 tapi target saya sudah selesai di TOS sebenarnya. Sebenarnya sudah selesai. Kenapa? Ini emiten yang sudah di-downtrend-kan lalu di-up. Ini Y-nya si EP, teman-teman. Jadi ini udah selesai si TOS ini. Jadi teman-teman ternyata banyak yang ngambil juga kan karena apa? Video saya kan tidak tersebar, teman-teman ya. Karena kan subscribe saya juga baru sedikit gitu. Jadi harap maklum, oh ada yang ngambil nggak jadi mas. Padahal saya sudah bilang ini sudah selesai gitu kan. Karena apa? Sudah tercapai. Sebenarnya kalau nanti kalau mau ngambil lagi tunggu aja sampai ada smart money masuk, terus ada bandar masuk lagi, foreign masuk lagi, mungkin akan di-up kembali gitu kan. Nah, tapi ternyata karena video saya tidak tersampaikan dengan baik, karena subscribe saya baru sedikit gitu teman-teman, akhirnya ya banyak juga yang beli setelah ada penurunan di angka tertingginya, di angka listingnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Nanti mungkin untuk emiten-emiten yang tadi saya sebutkan, teman-teman akan bergabung dengan emiten-emiten yang lain ya. Sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.